Oke, aku udah boleh jawab, teman-teman. Boleh ya, aku jawab ya. Bismillah. Ustazah, baca Quran di dalam hati gimana? Dan seterusnya. Karena kalau bacanya dalam hati terus, kita nggak bisa belajar tajwid dan makharijul huruf. Jadi, kalau teman-teman mau baca Qurannya lebih mantap, maka usahakan membacanya di luar hati. Di dalam hati, berarti di luar hati ya. Salah aku ngomongnya. Ya, dilafazkan lah, bukan di luar hati sih. Iya. Oke, siap ya. Ustazah, boleh nggak menolak pemberian orang yang menyakiti kita? Nggak boleh ya, berarti dia ada keinginan untuk baik dengan kita, ya kan? Terima aja dulu, nanti kalau kita nggak suka dengan barangnya boleh kita kasih orang, ya. Iya kan, di dalam hati kan lawarnya di luar hati. Kalau kita dalam perjalanan terus nggak tahu arah kiblat, ternyata pas selesai sholat baru tahu. Jadi gini, kalau arah kiblat kita salah di dalam sholat, ini di dalam sholat dulu nih, ya. Kalau arah kiblat kita salah di dalam sholat gitu, maka caranya adalah kita itu boleh berpindah kiblat tanpa membatalkan sholat. Tapi kalau seandainya salah arah kiblatnya setelah kita sholat, baru kita tahu kiblat itu salah, maka ada dua pilihan. Yang pertama, kalau kita telah berusaha menentukan arah kiblat sebelum sholat, maka kita tidak perlu mengulang lagi sholat kita. Tapi kalau seandainya kiblat kita itu tidak kita usahakan tadi mencarinya, maka kita ngulang dari awal. Ustazah, kalau buka HP tapi belum mulai live Ustazah, dibuka langsung ketinggalan baca doa udah mulai live. Siap Bu Wiwi ya. Kalau sholat di depan kaca boleh nggak? Boleh, asal jangan ngomong aja halo gitu ya. Ustazah, apa setiap sholat ada qobliyah dan ba'diyah? Tidak ya. Kecuali habis zuhur dan habis asar nggak ada. Selebihnya ada ya. Ustazah, sholat taubat dilakukan kapan aja? Sholat taubat itu bisa dilakukan siang dan malam. Ya, bebas aja. Siang dan malam bebas aja ya. Ustazah, saya sedang putus asa, lelah dan capek dengan seluruh urusan dunia. Mohon nasihatnya. Kuatkan lagi tawakalnya ya, kerjakan tanpa harus difikirkan, lalu kemudian teman-teman tingkatkan tawakal. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan daripada usaha kita ya. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan usaha kita ya teman-teman ya. Oke, siap ya Mbak Sultan ya. Oke, Ustazah, sholat taubat harusnya baca surah apa ya? Surat taubat itu bebas aja mau baca surat apa ya. Ustazah, bolehkah membaca Al-Quran dari HP? Boleh, tapi tidak boleh dibiasakan karena rosam dan bentuk huruf Al-Quran di handphone dengan di Quran yang sebenarnya itu beda ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat istikharah dilakukan kapan? Boleh siang dan malam ya. Siang dan malam boleh kecuali habis subuh dan habis asar. Coba pahami ini deh ya. Ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya. Bentar ya. Oke. Oke, ada beberapa jenis sholat yang bisa dilakukan siang dan malam ya. Yang pertama adalah sholat taubat, yang kedua sholat hajat, yang ketiga sholat istikharah, yang keempat wudhu, yang kelima tahiyatul masjid. Jadi kelima jenis sholat ini bisa dilakukan siang dan malam. Jadi teman-teman gak perlu khawatir lagi. Sholat taubat itu kapan saja, sholat hajat itu kapan, sholat wudhu itu kapan, gak perlu lagi. Karena 5 jenis sholat ini bisa dilakukan kapanpun kecuali habis subuh dan habis asar. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, surah dan ayatnya bebas aja. Sholat taubat sebelum tahajud dan sebelum sholat duha boleh nggak? Sekali lagi, sholat taubat, hajat, wudhu, istikharah, tahiyatul masjid boleh dikerjakan kapanpun ya. Habis duha boleh, sebelum duha boleh, setelah tahajud boleh, sebelum tahajud boleh. Nah, aman aja ya.
Ustazah, sholat yang pernah tertinggal, kalau kita ingat jumlahnya boleh diganti, kalau nggak ingat enggak ya. Kalau orang tua lebih nolongin anaknya yang satu tapi ngorbanin anak yang lain, gimana cara nasihatinya? Khatibun nas biqadri ukulihim, ajarkan caranya. Kalau dia terbuka hatinya, alhamdulillah. Kalau nggak terbuka hatinya, ya itu urusannya dengan Allah. Ingat, aku paling percaya bahwa manusia itu adalah makhluk yang fluktuatif. Sekarang dia membenci, besok bisa jadi dia menyukai. Sekarang dia menentang, besok bisa jadi dia akan mendukung. Sekarang dia mendukung, at the end dia bisa jadi akan menentang. Manusia itu makhluk yang serba berpindah ya. Jadi apapun kebencian orang tua kepada kita, apapun ketidaksukaan anak kepada kita, ya apapun kesukaan kakak kita tidak support, adik kita tidak support, itu kemungkinan sementara saja ya. Bahwa manusia itu makhluk yang fluktuatif. Oke. Ustazah, lagi datang bulan, bolehkah tidur sebelum Isya? Tetap tidak boleh. Ya, sangat dimakruhkan. Ya, krahun naum qoblal Isya. Allah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum Isya. Ustazah, kalau sholat tahajud rakaat kedua malah berdiri lagi, berarti Mbak lupa rakaat ya. Kelebihan atau kekurangan rakaat Mbak bisa lakukan sujud sahwi ya. Ustazah, oke. Takut menyakiti hati orang tua. Yang mana ini? Saya sedang sangat marah sama seseorang. Gimana cara meredam kemarahan ini? Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Berarti masih kurang sibuk. Orang yang sibuk banget, dia tidak sempat memikirkan orang lain. Jadi sibukkan diri dengan bekerja atau sekedar belajar atau sekedar mengisi hari dengan hal yang bermanfaat, olahraga, naik sepeda, sehingga kita tidak fokus kepada orang itu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi kesal itu wajar, tapi seburuk-buruknya di dalam tetap baik keluar ya. Dan kesal itu nggak lama, dia juga akan hilang dengan sendirinya. Yang penting kita menahan saja sampai at the end, kalau perlu dikomunikasikan boleh dikomunikasikan, tapi tidak dengan kemarahan ya. Ustazah, gimana niat ganti sholat? Kalau ingat jumlahnya ganti. Sengaja aku kodo karena Allah. Dalam sholat tumaninah itu apa dan saat apa? Tumaninah itu adalah berdiam berdiam sejenak saat sedang sholat, di antara gerakan dan bacaan sholat. Misalnya waktu ruku nih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, diam sebentar. Sami Allahu liman hamidah. Nah ya, jadi kayak gitu ya. Pegang tasbih tanpa wudhu tidak ada masalah. Ustazah, saya setiap pagi baca Al-Waqiah dari HP. Nggak usah, bacalah dari Quran atau dari buku-buku doa. Karena rosam Al-Quran yang ada di HP beda dengan di Al-Quran yang sebenarnya ya. Orang non-muslim saja bangga bawa Injil kemana-mana. Masa kita nggak bangga pegang Quran kemana-mana? Apakah berdosa berbohong demi menyenangkan atau menjaga hubungan dengan orang lain? Coba dipastikan apakah Mbak berbohong demi menjaga hubungan baik dengan orang lain atau berbohong menutupi kesalahan diri sendiri. Itu beda. Saya salah dengan suami, saya bohong aja deh biar dia nggak marah. Itu bukan bohong untuk kebaikan, tapi itu bohong menutupi kesalahan. Saya tidak amanah nih, saya bohong aja deh supaya tidak ada problem. Itu bohong menutupi kesalahan, bukan bohong demi kebaikan. Itu dua hal yang berbeda. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. Yang pertama adalah mendamaikan 2 orang yang sedang berkelahi. Ya. Nah, kita bohong. A titip salam ke B, B titip salam ke A, padahal enggak, biar mereka damai aja. Lalu kita bohong, boleh. Yang kedua, menyenangkan hati suami atau hati istri. Masakan istri enggak enak, kita bilang aja enak, boleh. Yang ketiga adalah amalan 27 Rajab, masih lama ya, nanti aku ingatkan. Yang ketiga, dalam situasi berperang. Nah, jika dalam selain itu tidak boleh berdusta. Ingat, apakah selama ini teman-teman berdusta untuk kebaikan atau berdusta menutupi kebohongan, menutupi kesalahan? Itu berbeda banget ya teman-teman ya. Bolehkah wudhu cuman pakai handuk aja? Nggak ada masalah ya teman-teman ya.
Bohong untuk kebaikan aku tidak berani bilang boleh, karena kadang-kadang kebaikan yang teman-teman maksud bukan kebaikan yang sebenarnya. Standar kebaikannya kurang jelas, sehingga kalau kami ceramah bohong boleh untuk kebaikan, nanti dia bohong untuk nutupi kesalahan ya. Tidak boleh berbohong untuk kebaikan kecuali 3 hal tadi. Qulil haq walau kana murron, katakanlah yang benar itu benar walaupun pahit. Khawatir kita menyampaikan boleh berbohong untuk kebaikan, sementara standar kebaikan setiap orang berbeda. Menentukan mana baik mana buruk aja belum terlalu paham. Makanya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita, belum tentu baik di mata Allah. Ya, bisa jadi yang buruk menurut kita, itulah yang baik di mata Allah, ya kan? Jadi aku tidak terlalu berani menyampaikan di halayak ramai boleh berbohong untuk kebaikan. Kadang-kadang teman-teman ini bukan bohong untuk kebaikan, tapi bohong menutupi kesalahan. Biar nggak konflik, aku bohong aja lah, kan demi kebaikan. Kan kayak gitu kan guys. Tahu aku pun dari profil picture-nya kelihatan itu selama ini bukan bohong untuk kebaikan, tapi menutupi kesalahan. Oke. Ustazah, oke, bolehkah sholat qobliyah subuh di rumah sebelum berangkat ke masjid jamaah subuh? Boleh, tapi ingat, usahakan tetaplah ikut takbiratul ihram bersama imam. Mengejar takbiratul ihram lebih utama ya daripada sholat sunnah. Jadi kalau teman-teman mau sholat sunnah di masjid, kalau udah iqamah batalkan sholatnya, ikutlah takbiratul ihram bersama imam. Ya kan? Nah bener kan? Kayak gitu guys. Ustazah, oke aman ya, kalau sedang haid boleh membaca solawat atau zikir, boleh. Wanita haid boleh berzikir, boleh bersolawat, boleh muhasabah diri, boleh ingat kekurangan diri ya. Kemudian boleh baca Quran dari handphone, nggak ada masalah. Pas diamnya nggak baca apa-apa. Ustazah, bohong menutupi rahasia teman. Pokoknya apapun aib orang di tangan kita, walaupun dia tidak bilang, rahasia nih ya, tetap jangan sampaikan kepada orang. Tidak kapasitas kita menyampaikan tentang orang kepada orang lain ya. Oke, gitu ya. Bukan kapasitas kita. Ada teman kita berbohong, ada teman kita cerita tentang aibnya. Ya, kita tidak kapasitas kita menyampaikan. Boleh bohong, nggak usah disampaikan aja kan nggak bohong. Oke ya. Oke, berbohong untuk nutupi rahasia teman, tutupi aja. Kenapa harus bohong? Bohong itu kan mengungkapkan sesuatu. Saya berbohong untuk menutupi rahasia teman. Tutup aja, kenapa harus bohong? Paham nggak teman-teman? Kalau bohong itu kan ada statement yang kita ucapkan. Mbak Sumaya punya rahasia. Boleh nggak saya berbohong untuk menutupi rahasia dia? Ngapain saya bohong? Tinggal saya udah nggak usah saya sampaikan aja, kan nggak perlu bohong. Gimana ceritanya kawan? Oke, iya, oke kan? Nah, oke, kamu tahu nggak soal dia? Saya nggak mau komen, udah gitu aja. Oke, Ustazah lagi haid bolehkah ziarah ke makam? Jawabannya adalah ikhtilaf. Ada pendapat yang mengatakan boleh, ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Kebiasaan dari dulu bohong, hati-hati ya. Bohong itu ciri orang munafik. Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Udah di mana? OTW, padahal masih di rumah. Udah di mana? Dekat lagi nih, padahal entah masih di mana. Gak bisa datang ke satu acara, aduh maaf ya suami aku gak ngizinin, padahal ke mall. Tujuannya untuk menyenangkan hati orang lain, kan untuk kebaikan. Bukan, itu untuk menutupi kesalahan. Gak bisa datang arisan, aduh maaf ya aku gak bisa, mendadak ada urusan, padahal masih di kamar. Pas ditanya kok bohong, supaya dia gak marah, kan untuk kebaikan. Oh bukan, itu menutupi kesalahan. Tinggal bilang aja saya gak bisa pergi. Oke. Banyak kali, terlalu kreatif kali. Ku tengok orang-orang bohong itu kreatif kali guys. Udah di mana? OTW, padahal masih di ujung kulon dia. Terlalu kreatif. Dosa berarti, oh dosanya gede itu. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia ngomong, dia bohong. Maaf ya, aku nggak bisa datang pengajian. Kenapa? Iya, suamiku baru pulang. Padahal suaminya masih di Papua. Cuma dia aja males.
supaya menutupi kesalahannya dia bilang suaminya masih di Papua. Padahal harusnya saya lagi nggak bisa berangkat, gitu aja kan. Emangnya susah apa untuk berkata benar? Apa susahnya? Saya kalau lagi diajak teman ngobrol, saya lagi nggak pengen, saya nggak pergi. Nggak pergi saya. Kok nggak pergi nih? Aduh, lagi pengen di rumah aja. Ayolah, cepet lah pergi. Aduh, nggak beneran deh, aku lagi pengen di rumah. Kan jujur aku lagi pengen di rumah. Nggak ada aku bilang, oh tunggu dulu, kucingku beranak 7 nih. Yang satu anaknya kucing, satu buaya, yang satu anaknya tikus. Nggak perlu guys. Ayo cepat lah Nel, sombong kali pun. Semenjak 2 menja, ayolah kumpul bareng kami. Aduh beneran deh, aku lagi pengen di rumah. Kan gitu aja. Jujur saya pengen di rumah. Apakah kemudian setelah itu teman saya nggak suka sama saya? Ya nggak juga, baik-baik aja kok hidup ini tanpa harus berdusta. Oke? Nah, kayak gitu. Jangan terlalu kreatif kawan. Mengarang cerita, tidak semua hal harus ada alasan. Aduh, aku nggak bisa nih pergi nongkrong. Aku bilang apa ya? Aku heran guys, aku terdiam. Itu kali kau nengok aku Nel, kamu nggak bisa pergi ngobrol bareng temen, harus mengarang cerita gitu untuk nggak pergi. Iyalah Nel, aku bilang apa ya Nel ya? Aku nggak mau pergi. Loh, kenapa kamu harus ngarang? Cukup bilang nggak bisa pergi lagi nggak pengen ngumpul. Gitu aja kan. Simple banget kamu Nel, memang kayak gitu, nggak perlu terlalu kreatif guys. Oke, kalau yang punya utang apa wajib bayar zakat? Wajib dong, beda itu hutang dengan zakat beda. Oke ya, omelin terus dah. Tahu aku kan, aku gitu loh. Gitu. Ada yang berani lawan aku? Nggak ada kan? Nah, terima aja lah ya, terima aja. Jangan terlalu kreatif. Ustazah, oke, saya mau nanya kalau orang tua pilih kasih kepada anak, jangan terlalu berharap sama siapapun. Orang tua jangan terlalu berharap sama anak. Ya, anak juga jangan terlalu berharap pada orang tua. Enggak, tugas kita hanya berbakti saja. Selanjutnya apapun respon mereka itu urusan mereka dengan Allah. Yang membalas kebaikan kita bukan orang tua tapi Allah Azza wa Jalla. Oke, HP tak bawa mandi sah, astagfirullah. Aku walaupun mandi, aku udah gosok gigi, ya, aku udah bersiwa, udah pakai parfum, tetap aja tempatku di kamar mandi, guys. HP-nya dibawa di kamar mandi, dibawa ke pasar, masuk kantong, sambil masak cabe. Itulah nasib konten kreator. Ya kan, mau seredi apapun aku tetap masuk kantong. Siap mbak, silahkan bawa aku ke kamar mandi mbak, aku nggak ngintip kok mbak. Oke ya, Ustazah gitu ya. Ada atasan menghilangkan uang tunjangan dan disebut mematikan rezeki. Oh enggak, uang tunjangan itu kan uang tunjangan itu kan dilakukan ketika faktor analisanya jelas, itu kan analisa perusahaan, itu nggak ada masalah, bukan menghilangkan rezeki. Yang menghilangkan rezeki itu tidak membayar orang sebelum keringatnya hilang. Ya kita harus membayar keringatnya itu sebelum keringatnya itu kering, kata baginda Nabi. Jadi yang punya karyawan, punya tim, punya partner, punya mitra, bayarlah mereka sebelum keringat mereka kering gitu maksudnya. Jangan telat gitu loh ya. Ustazah, apa itu istidroj? Istidroj itu adalah Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat. Kamu nggak sholat, ini nikmat kata Allah. Kau tak ibadah, ini nikmat kata Allah. Kau tak zakat, ini nikmat kata Allah. Allah kasih nikmat terus kepada orang yang maksiat, yang berdosa. Makanya kau teman-teman lihat orang nggak sholat kok rezekinya lancar aja, nggak pernah ke masjid kok rezekinya lancar aja. Nah itu bisa jadi dia istidroj ya. Istidroj itu adalah Allah berikan nikmat kepada orang yang maksiat sampai nanti Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Entah nanti stroke mendadak, rumah terbakar mendadak, rumah banjir mendadak, ya bangkrut mendadak. Itu istidroj. Ya istidroj itu adalah saat nikmat banyak, ibadahnya tidak banyak. Maka untuk menghindari istidroj tadi, semakin banyak nikmat, semakin naikkan ibadah, semakin banyak rezeki, naikkan sedekah, semakin banyak rezeki, naikkan sholatnya. Supaya tidak jadi istidroj, imbangi setiap nikmat dengan ibadah. Oke?
Oke, nah Ustazah, apakah kalau kita punya kos-kosan, terus dalam kos-kosan itu orang berzina, kita yang nanggung dosanya? Ya tidak. La yadhiratun wizra ukhra, kita tidak menanggung beban dosa siapapun. Oke, siap Mbak Yami ya. Eh, aku ber, Aku belum bayar kodo Ramadan, sekarang hamil 3 bulan. Mbak bayar fidyah aja. Ya, sebanyak puasa yang Mbak tinggalkan. Karena Mbak udah hamil kan sekarang. Ya, Mbak bayar fidyah aja Mbak. 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, 1,4 kilogram beras per harinya. Oke. Ustazah, kalau ada utang mau kurban gimana Ustazah? Saranku kalau utangnya udah jatuh tempo, utang dulu. Tapi kalau seandainya hutangnya belum jatuh tempo, masih jatuh temponya 5 tahun lagi, bolehlah teman-teman kurban dulu ya. Ustazah, zikir sholat tahajud dan sholat hajat yang namanya zikir mah bebas aja guys. Teman-teman mau zikir apa nggak jadi masalah ya guys. Ustazah, kalau kita menolak permintaan orang karena nggak diizinin suami, apakah orang tua karena nggak diizinin suami, apakah kita termasuk anak durhaka? Tidak, tergantung kasusnya. Ya, ini kalau kita melihat bakti kepada orang tua atau suami, Ustazah lihat kasusnya dong. Ya, kalau suaminya nyuruh buka aurat, orang tuanya suruh nutup aurat, ya orang tua. Ya kan, Ustazah pentingkan suami atau pentingkan istri atau orang tua? Ya tergantung. Kalau istri minta handphone, orang tuanya minta makan karena miskin, ya orang tua. Jadi lihat kasusnya, ya bukan lihat sosoknya. Sosoknya itu hanya best of case aja. Bestnya adalah istri dulu. Tapi ada beberapa kasus yang kita dianjurkan untuk mendahulukan orang tua dalam beberapa kasus. Jadi harus jelas kasusnya, bukan sosoknya ya guys. Ustazah, punya hutang puasa tapi mau puasa sakit lambung, mau puasa lambung lagi, mau puasa lambung lagi, mau ganti lambung lagi, mau ganti mimisan lagi, sehingga teman-teman gak bisa ganti puasa. Orang yang sakit dan tidak berpuasa atau setiap mengganti puasa dia sakit, dia boleh mengkodo membayar fidyah ya sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. 1,4 kilogram beras per harinya kali berapa banyak dia tidak berpuasa. Oke, saudara aku sakit-sakitan Ramadan gak puasa, aku kasih makan gak apa-apa ya. Tuh pada bilang madu akasia ya kalau asam lambung. Siap ya. Kalau orang sakit kita kasih makan nggak apa-apa. Tapi kalau orang lagi Ramadan, suaminya nggak puasa, ada tukang nggak puasa, jangan siapkan makanannya. Karena kalau kita menyiapkan makanan untuk orang yang tidak berpuasa, padahal harusnya dia berpuasa, berarti kita menolong dalam keburukan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, bahwa hanya tolong menolong dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam keburukan. Ustazah, boleh jelaskan tentang sholat syifa? Apa itu sholat syifa? Wallahu a'lam bishawab. Ustazah, oke. Netizen udah hafal fungsi madu ya, siap ya. Ustazah, gimana ngatasin janji karena Allah ingin nikahi dia, terus saya nggak mau itu? Oh, masih yang kemarin ini, ya tinggal mohon maaf lahir dan batin, jangan menikah kalau kita memang tidak mau sama dia ya. Meditasi itu haram enggak? Meditasi itu hampir sama dengan muhasabah diri, nggak ada masalah. Ustazah, oke, puasa boleh nggak sikat gigi pakai odol? Asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Kalau ragu mending jangan. Kalau masuk ke tenggorokan dan kerongkongan walaupun sedikit setetes selayang itu tetap batal ya. Ustazah, berdosa nggak kalau kita sholat subuh terus kita ngantuk ketiduran? Tidur habis subuh tidak berdosa. Dia cuma makruh saja. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Jangan tidur di 3 waktu, habis subuh, habis asar dan sebelum isya. Habis subuh, habis asar dan sebelum isya ya. Oke, gitu ya. Habis subuh, habis asar dan sebelum isya ya. Ustazah, oke. Mayit ditutup kapas sebelum dikafani. Apakah itu sunnah? Enggak, itu cuma kebiasaan masyarakat aja. Ya, kapas itu digunakan sebenarnya kalau keluar cairan, keluar darah di telinga, tutup pakai kapas, keluar darah di hidung, tutup pakai kapas. Kalau enggak usah ya, guys. Ustazah, oke.
Tapi sudah sholat subuh dan baca Al-Quran boleh tidur nggak? Tidur itu setelah fajar, jangan habis subuh ya. Ustazah, sudah bayar fidyah apa masih harus kodo? Ya tidak. Kalau Mbak fidyah juga, kodo juga, berarti Mbak bisa kodo. Kenapa harus bayar fidyah? Jangan cepat-cepat mengeluarkan uang untuk fidyah. Selagi masih bisa kodo ya teman-teman kodo. Ya, hanya 3 orang yang boleh bayar fidyah. Orang sakit yang tidak mungkin sembuh, orang tua yang tidak mungkin berpuasa, ibu hamil yang menyusui yang dikhawatirkan anaknya kenapa-napa kalau dia berpuasa ya. Oke. Ustazah, oke. Sholat tarawih selalu di rumah karena suami menganjurkannya. Tapi saya ingin ke masjid Ustazah. Coba dinegosiasi aja. Apa hukum wanita sholat ke masjid? Wanita tidak diwajibkan ke masjid dan tidak diharamkan ke masjid. Ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, harusnya kalian izinkan selagi tidak ada mudarat di masjid, tidak ada mantan, tidak berdandan dan seterusnya ya. Kalau pakaian orang sudah meninggal apa boleh dikasih ke keluarga? Boleh ya. Oke, Ustazah, apakah istri berhak mengambil hak atas warisan suami? Oh jelas, istri dapat 1/8 ya. Gimana hukumnya kalau mau puasa sunnah tapi lupa pagi harinya minum, langsung lanjut puasa? Kalau lupa itu wajar ya, nggak apa-apa, lanjut puasanya, rezeki itu ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Apa artinya zihar? Udah kayak ujian skripsi aku guys. Apa artinya zihar? Apa ciri orang yang beriman? Ujian terus pun aku tiap malam. Padahal kuliahku udah selesai. Apa arti zihar? Zihar itu adalah menyamakan istri dengan orang tua. Punggungmu mirip emakku, punggungmu mirip kakakku. Itu zihar. Itu haram. Nggak boleh ya. Tiap malam aja pun aku ujian ya guys. Ustazah, padahal udah selesai aku kuliah. Nggak selesai kayaknya hidupku ini ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Belum bayar puasa, terus ketemu lagi puasa berikutnya. Misalnya nih, aku puasa tahun ini 10. Ya, lalu kemudian nggak puasanya 10. Aku cuman gantinya 5 ya. Maka aku boleh menggantinya besok di tahun depan, tapi aku kena fidyah. Fidyah sebanyak 5. Jadi 1,4 kilogram beras kali 5 ya guys. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, saya sendiri belum haji, tapi saya hajikan 2 orang tuaku. Harusnya enggak? Harusnya Mbak haji dulu, baru Mbak boleh hajikan orang lain. Tapi kalau udah telanjur ya mau gimana ya. Tetap dalam hal dunia, ya itu dulukan diri kita. Dulukan orang lain. Dalam hal akhirat boleh dulukan diri kita. Contoh misalnya nih ya teman-teman ya. Contoh misalnya ya guys, contoh misalnya. Aku lapar, tahu-tahu ada temanku yang lapar. Lalu aku kasih dia dulu, boleh. Aku naik angkot, lalu kemudian ada ibu hamil, aku kasih dia duduk dulu, boleh. Dalam hal dunia, boleh kita dulukan orang. Tapi dalam hal akhirat, kita yang duluan. Contoh, misalnya hanya ada 1 Quran, orang juga pengen baca, kita juga pengen. 1 mukena, orang juga pengen sholat, kita juga pengen sholat, kita dulu. Kita mau kurbankan orang, kita kurban dulu. Mau umrohkan orang, kita umroh dulu. Mau hajikan orang, kita haji dulu. Karena sejatinya di dunia ini aja yang kita itu sayang-sayangan. Di akhirat akhirnya kita akan berebut pahala. Semoga paham ya. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Ustazah, saya sering nahan kentut saat sholat. Dan saya tak tahu kentutnya ketahan atau enggak. Tanya hati yang paling dalam. Sering nahan kentut dalam sholat, oke itu udah betul. Tapi tak tahu ini udah tertahan atau enggak. Jangan tanya aku. Ya kalau dia terkeluarkan kentutnya, ambil wudhu lagi. Kalau dia tertahan, maka makruh saja. Maka dia makruh saja. Sholatnya sah, tapi Allah nggak suka orang-orang yang menahan kentut di dalam sholat. Kalau bisa dibuang ya. Ustazah, aku sering nahan kentut dalam sholat. Sampai di situ aku bisa jawab. Kalau ditahan, hukumnya makruh. Kalau dibuang maka lebih bagus. Tapi masalahnya Ustazah, aku nggak tahu apakah kentutku tertahan atau tidak.
Nggak tahu aku jawabannya guys. Hanya teman-teman dan Allah yang tahu itu kentut itu tertahan atau enggak tadi dia. Coba tanya lubuk hati yang paling dalam. Ustazah, witir 1 rakaat itu gimana Ustazah? Witir itu boleh, jadi nggak ada masalah ya. Oke, witir itu nggak ada masalah. 1 rakaat nggak ada problem ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, kalau lagi sholat bacaannya salah, diulang lagi boleh nggak? Tergantung ya teman-teman ya. Kalau seandainya yang salah itu adalah Al-Fatihah, boleh diulang. Kalau ayat pendek langsung ruku aja, tidak ada masalah ya. Ustazah, kalau spray dibuat lap nggak ada masalah ya. Ustazah, zakat penghasilan dikasih ke siapa? Oh, zakat penghasilan dikasih ke fakir atau miskin ya. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, ada 2 hutang puasa sebenarnya gimana? Ada 2 puasa saat melahirkan, utang puasa biasa, ganti aja kodo masih bisa sampai H-1 Ramadan ya. Kodo masih bisa sampai H-1 Ramadan. Kalau kita disakiti dan saya tidak berdaya, gimana? Udah Mbak, keep moving aja. Tidak perlu memikirkan orang-orang yang menyakiti kita, dan tidak perlu juga semua orang suka sama kita, dan nggak semua orang juga penting bagi kita. Coba jangan cepat baper, jangan mudah tersinggung. Memilih tidak tersinggung jauh lebih bagus daripada tersinggung dan memaafkan. Oke ya. Ustazah, aman ya. Oke. Ada tanda sejadah di Al-Quran. Boleh nggak sujud sejadah? Jadi dalam 6.666 ayat itu sekitar ada 15 ayat yang namanya ayat sejadah. Ciri-cirinya adalah ada tanda sejadah di ujung ayat. Ketika teman-teman baca Al-Quran lalu ketemu tanda sejadah, letakkan Qurannya, lalu teman-teman, memang madu lafi itu, madu akasia itu madu lafi juga ya. Jadi jadi saya tunggu dulu guys. Madu lafi. Oke ya, jadi kalau teman-teman ketemu tanda sejadah di ujung, maka teman-teman letakkan Qurannya dan teman-teman sujud ya. Bacaannya adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi atau kalau teman-teman tidak hafal, teman-teman boleh ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Oke ya. Ustazah, atau itu dia sujud sejadah atau sujud tilawah. Itu kalau nggak hafal yang sajadah wajahiyah tadi, boleh menggantinya dengan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Atau bagi teman-teman ya, sama dengan sujud syukur kan. Sujud syukur itu juga bacaannya guys. Ya, sujud syukur itu juga. Misalnya nih, teman-teman dalam keadaan dapat nikmat nih, ya kan. Halo, iya, kamu naik jabatan loh. Sujud aja langsung ya. Baca sajadah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Atau sujud syukurlah seperti setiap habis sholat. Assalamualaikum langsung sujud ya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau sudah berjanji tidak nikah lagi ke suami yang meninggal tapi ingkar, nggak masalah Mbak. Tidak ada syariat mengatur itu ya. Ustazah, kalau aku tidak mampu mengganti puasa karena sama asam lambung kayak tadi. Ini pertanyaan sama kayak tadi. Misalnya nih Mbak asam lambung nggak bisa puasa. Mau kodo, setiap kodo asam lambung lagi, setiap kodo GERD lagi, setiap kodo hamimisan lagi, maka Mbak boleh membayar fidyah ya sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, kali berapa hari Mbak tidak berpuasa, nanti ada rezeki beli madu akasia itu
yang kita spill itu. Karena tahun lalu ada kejadian jamaah kita tidak bisa puasa 3 tahun. Ya, lalu dia minum madu kita 1 bulan menjelang Ramadan, sekarang dia udah bisa puasa Daud. Sembuh dia. Oke ya. Ustazah, kasus orang tua pinjam nama kita untuk ngambil barang. Suami nggak ngizinin. Ya, berarti orang tua dalam keadaan berdusta. Itu nggak boleh. Ya. Ustazah, apakah bisa membaca Quran dengan Latin? Jangan. Baca Quran itu Quran Latin itu bukan agar kita baca Latinnya, tapi agar kita belajar dengan Quran itu. Jadi baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Nah, nanti kalau udah pandai membacanya, maka baca Qurannya hukumnya sunnah. Okay? Nah, nanti kalau teman-teman mau belajar, kalau teman-teman mau memahami artinya, itu fardu kifayah. Jadi belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib, berdosa kalau nggak pandai baca Quran. Jadi Quran Latin itu untuk belajar, bukan agar teman-teman baca Latinnya. Oke ya. Ustazah, oke. Ustazah, oke. Hukum kentut depan wanita atau di depan laki-laki atau kentut di antara keduanya itu makruh ya, teman-teman ya, makruh saja. Ya, jadi kentut itu usahakan kentut itu kan bab adat ya. Kalau lagi sholat boleh ditahan tapi hukumnya makruh. Bagusnya dibuang. Oke ya. Ustazah, oke. Mau puasa Daud untuk kesembuhan aku sakit empedu. Hati-hati Mbak. Seandainya Mbak empedu, kalau bisa jangan puasa dulu. Sembuhkan dulu empedunya ya. Oke. Iya, hanya di akun ini yang membahas baju bekas, keputihan, kentut, jemuran, selingkuh. Semua dibahas di sini Mbak. Wah, aku pun bingung Mbak. Ya, keputihan, semua haid, istihadah, ya juga ya Mbak ya. Oke, kok kentut terus sih? Ya itulah. Itu pertanyaannya cuman lagi cuy. Ustazah, oke, aman ya. Bersentuhan wudhu dengan suami gimana? Imam Syafi'i mengatakan batal, Imam Hanafi mengatakan tidak batal, Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja, oke? Aku ulang ya, Imam Syafi'i mengatakan batal, Imam Maliki mengatakan tidak batal, Imam Hanafi mengatakan batal kalau muncul syahwat aja, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Iya, siap Mbak Virgowati Retno, yang sabar ya, yang tak terbaca minta maaf karena pertanyaannya banyak, toh kita setiap hari kok ya. Ustazah, tolong madu ya. Iya, madu nanti jam 7.30 aku spill ya. Nah, ya, madu harganya masih error ya guys. Jadi teman-teman beli madunya, 1 kilo madu kita itu harganya 99.000, tapi sekarang itu harganya lagi error. Beneran error, bukan promo, tapi error. Harganya anjlok banget. Nah, kalau beli 2 kilo cuman 70-an ribu 1 kilonya. Masih seperti itu ya. Nah, teman-teman boleh check out aja, udah terco ratusan ton di akun kita. Hati-hati madu karet bakal habis ya, teman-teman ya. Dan kemudian madu akasia masih ready karena hutannya banyak seluruh Indonesia, karena madu kita itu madu asli tanpa campuran apapun ya. Kenapa bisa error? Nah, itulah kondisinya ya. Ustazah, istihadah berhubungan suami istri, wallahu alam. Dalam agama Islam tidak masalah, kedokteran pasti nggak boleh ngizinin ya. Kalau lupa rakaat sholat boleh lakukan sujud sahwi ya.